Kebahagiaan menggenang di hati Hanli dan dia dengan tenang bertanya, "Silvermoon, kamu sudah bangun?" Silvermoon perlahan berkata, "Saya bangun segera setelah guru memasuki aula. Saya hampir tidak bisa setelah bertahun-tahun pemulihan. Saya khawatir saya tidak akan dapat membantu guru dalam waktu dekat. Apakah rasa spiritualmu mengalami kerusakan?" Hani samar-samar merasa ada sesuatu yang salah dari nadanya dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dengan tertawa kecil, Silvermoon menjawab, "Itu tidak seperti itu. Saya hanya memulihkan sebagian ingatan saya saat tidur dan merasa sedikit tidak nyaman." Hani mengangkat alisnya karena terkejut. "Kamu memulihkan sebagian dari ingatanmu?" Silvermoon menghela napas panjang dan menguraikan dengan nada sedih, "Iya, itu terasa seolah ingatan itu sepenuhnya milik orang lain." Setelah keheningan singkat, Hani menghibur. "Bagus kalau Anda berhasil mengingat masa lalu Anda. Mungkin dengan berjalannya waktu, Anda akan mengingat segalanya." "Mungkin," gumam Silvermoon dengan lembut. "Ah iya, Anda menyebutkan bahwa ini adalah api sejati Yin Agung. Apakah itu benar?" Hani kemudian dengan heran melihat burung kirmisi kecil yang telah ditangkapnya. Burung itu tampak sangat hidup dan cerdas. Silvermoon dengan hati-hati menjelaskan, "Tidak diragukan lagi, itu adalah bola dari esensi nyala Yin. Jika saya ingat dengan benar, bola api sejati ini seharusnya kelas terendah dari keberadaannya. Atau bola itu tidak akan semudah itu dihancurkan oleh pedang Ki semata. Tetapi beruntung bahwa itu bukan api sejati Yin Agung. Nyala api ini sedikit lemah dari nyala api puncak ungu karena baru-baru ini hidup kembali. Tetapi nyatanya memiliki potensi dingin yang ekstrim. Jika itu adalah api sejati Yin Agung, bahkan tingkat terendah akan mampu mengeluarkan potensi penuh dan melarikan diri. Ketika api sejati Yin Agung dipupuk, dia akan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada api puncak ungu Anda. Itu pantas disebut sebagai salah satu dari 3 api roh sejati di dunia fana." "Dan apakah 3 api roh sejati? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya." Hani menatap burung api dengan ragu. Yang bisa dia lihat dari nyala api hanyalah kecerdasan tanpa petunjuk tentang kekuatan yang seharusnya lebih besar. Silvermoon tertawa kecil. "Aku sudah pernah melihat ketiganya, tapi aku tidak bisa mengingat detailnya. Sepertinya pikiranku masih berantakan." Sebuah kilatan cerah melintas dari mata Hanli dan dia termenung berkata, "Karena pikiran itu ada di pikiran Anda di tempat pertama, itu harus benar. Mungkinkah api Yin ini menyatu dengan api puncak ungu saya?" Silvermoon memperingatkan, sementara itu seharusnya mungkin akan lebih baik bagi api sejati Yin Agung untuk mengkonsumsi api puncak ungu sebagai gantinya. Bagaimanapun, itu sudah cerdas dan akan sia-sia untuk memadamkannya. Bahkan ada kemungkinan serangan balik. Hani mengangguk, itu masuk akal untuk dikatakan. Tapi sebelum itu, saya terlebih dahulu harus memperbaiki api sejati. Karena memiliki jejak kecerdasan akan lebih sulit untuk disempurnakan. Silvermoon tersenyum. Dengan konvergensi Yin dan Yang, itu akan menciptakan kekuatan yang tak terduga. Sepertinya kekuatan seperti itu tidak akan pernah ada di dunia fana sebelumnya. Hani mengerutkan kening dan berkata dengan tak berdaya, "Itu akan luar biasa jika saya bisa. Tetapi saya mendengar dari Raja Perbedaan Jiwa bahwa itu bukan sesuatu yang dapat diperoleh para kultivator seperti kita." "Itu bisa saja." Lalu dengan ragu-ragu Silvermoon menyarankan, "Tapi karena kamu memiliki api sejati Yin Agung, kamu mungkin bisa menggunakannya untuk menangkap yang lain karena sifat mereka saling berlawanan satu sama lain." Hani merasakan jantungnya bergerak, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo tinggalkan topik untuk nanti. Saya bahkan tidak tahu kapan saya akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki api sejati Yin Agung." Silvermoon terkikik. "Tuan, bagaimana kalau kamu pertama menempatkan api di bawah batasan sebelum menyimpannya? Kalau tidak, itu bisa lolos jika Anda ceroboh." "Tentu saja." Hani tertawa kecil dan tangan ungu itu melayang ke udara. Ketika tiba di atas kepalanya, dia menjentikan busur petir dari jarinya ke arah itu. Dalam sekejap mata, kobaran api yang dibungkus dengan api ungu telah berubah menjadi bola cahaya emas yang cemerlang. Silvermoon terkekeh melihat hal itu. Itu adalah metode yang persis sama yang Han digunakan untuk membatasi mutiara es surgawi. Tetapi dengan kultivasinya saat ini, dia sekarang jauh lebih terampil. Segera, dia mengeluarkan kotak giok merah dan meletakkannya di dalam.
Setelah itu dia mengalihkan perhatiannya ke tungku yang sekarang beku. Hani membelai dagunya dan merenung. Masuk akal untuk mengatakan bahwa itu agak aneh bagi nyala api yin yang berasal dari kuali yang membara. Mungkinkah itu awalnya benda ajaib glasial? Dan itu lahir dari konvergensi yin yang. Silvermoon tidak mengatakan apa-apa, dia juga menemukan ini sangat aneh. Mata Hani mengembara dan dia bergerak ke arah kuali. Dengan sentakan lengan bajunya, sambaran petir menyambarnya dan membungkusnya dengan jaring emas. Kemudian dengan tepukan guntur dan kilatan petir, jaring itu mengencang dan menghancurkan es yang menutupinya. Hani dengan tenang memeriksa kuali di depannya dan kemudian perlahan melayang hingga dia berada 3 meter di atasnya. Meskipun ada batasan yang mencegah penerbangan, Hani dapat dengan paksa melewati mereka untuk waktu yang singkat melalui kekuatan kultivasinya. Cahaya merah kuali sudah lama menghilang dan bagian dalamnya bisa diperiksa dengan jelas. Hasilnya, ekspresinya bergerak dan dia mengeluarkan tangannya. Dalam hembusan angin, benda yang bersinar melesat keluar dari dalam, berputar sekali di udara sebelum jatuh ke genggamannya. Itu semacam kristal berukuran kepalan tangan. Itu memiliki sensasi batu giok yang hangat dan fleksibel ketika ditekan. Hani mengerutkan kening dan bergumam, "Apa ini?" Tuan tidak perlu memikirkannya. Terlepas dari bahan apapun itu akan berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda mengingat ribuan tahun yang dihabiskannya dalam penyempurnaan. Namun, api sejati yin agung pasti terkait dengan benda ini, jadi itu tidak biasa. Sangat benar, Hani tersenyum. Ketika ada waktu luang, aku akan memeriksanya dengan benar. Segera setelah itu, cahaya muncul dari tangannya dan benda itu ditempatkan ke dalam kantong penyimpanannya. Setelah itu dia melirik kuali lagi dan memastikan tidak ada lagi yang ada di dalamnya sebelum membentuk gerakan mantra dan memukulnya dengan segel mantra merah. Segera gemetar besar-besaran dan kuali berkedip dengan cepat menyusut dalam ukuran. Dalam sekejap mata, sebuah kuali kecil setinggi setengah kaki muncul di tanah dan merilis rangkaian cincin yang jelas dan cerah. Tutup kuali melayang dengan sendirinya sebelum menyusut dalam ukuran dan kembali ke tempatnya. Dengan kuali utuh, cincin itu semakin keras seolah-olah itu bahagia. Ketika Hani melihat kecerdasan kuali, matanya menyala dan dia menyapu lengan bajunya. Kabut biru menyapu kuali ke tangannya. Dia membawanya ke depan matanya untuk melihat lebih dekat dan wajahnya segera menjadi bersemangat. Dia kemudian membentuk gerakan mantra dan menampar bagian atas dengan kilatan cahaya biru. Kuali kecil itu memancarkan warna merah cemerlang dan tutupnya terbuka untuk memperlihatkan nyala api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing jelek dan benar-benar merah. Dengan perintah mental, burung-burung yang bernapas api ini terbang di sekitar aula, berjalan bolak-balik dengan gesit. Ini adalah esensi api bumi yang telah dikumpulkan oleh kuali selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing tidak kalah dengan burung roh atribut api sejati. Ketika dia melihat kemampuan ini, dia mengumpulkan kuali dengan gembira ketika dia memperoleh metode lain untuk digunakannya dalam pertempuran. Kipas Triflame mungkin lebih unggul, tapi terlalu banyak menggunakan kekuatan sihir. Dia tidak berani menggunakannya dengan mudah, tetapi tepat ketika dia akan pergi, dia melirik selusin pilar merah dan jantungnya bergerak, melepaskan pedangnya dan memotong semuanya di pangkal mereka. Dia kemudian mengumpulkan mereka semua ke dalam kantong penyimpanannya. Sementara pilar naga api ini tidak hidup seperti kuali, mereka telah melepaskan aliran api bumi yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah menakjubkan dari ki api yang dikumpulkannya seharusnya membuat alat-alat ajaib ini menjadi sesuatu yang tidak biasa. Dia yakin bahwa mereka akan terbukti berharga bahkan sebagai bahan. Hani melihat melewati aula untuk terakhir kalinya untuk memastikan dia tidak melewatkan apapun dan berjalan keluar sambil tersenyum, membuat jalan untuk mencari melalui sisa bangunan di daerah tersebut. Sayangnya, jelas bahwa dia telah menghabiskan seluruh peruntungannya di aula. Terlepas dari beberapa slip giok penyempurnaan alat umum, dia tidak menemukan apapun dari catatan. Hani tidak terkejut dengan kurangnya rampasan lebih lanjut. Sudah beruntung dia telah membuat keuntungan besar di daerah terpencil. Setengah hari kemudian, dia selesai melihat-lihat bangunan terakhir dan kembali ke dinding batu di pintu masuk. Dia menatap penghalang cahaya putih dengan sedikit keraguan, karena dia selesai lebih awal dari yang diharapkan.
Dia memiliki kesempatan untuk memeriksa lokasi lain, tetapi itu akan membawa resiko sendiri. Siapa yang tahu apakah akan ada orang lain yang juga selesai lebih awal dan ingin melakukan hal yang sama. Dia tidak perlu takut dengan iblis tua kian atau bahkan tetua sekte racun suci, tetapi akan sangat sulit untuk menemukan yang duluan memasuki gunung. Dia berpikir bahwa mereka akan menyerangnya saat melihatnya. Jika dia tetap di sini menunggu segel stabil dalam beberapa hari, dia bisa kembali tanpa hambatan. Namun, dia tidak sepenuhnya terbuka terhadap gagasan itu. Dia tertawa terbahak-bahak tentang garis pemikiran ini. Bukankah yang lain akan datang ke aula roh logam? Dia memperkirakan setelah periode waktu yang begitu lama telah berlalu, mereka yang pergi ke lokasi-lokasi penting di Gunung Kunwu harusnya menghadapi gelombang pertama para kultivator, dan kemungkinan telah terlibat dalam pertempuran. Kalau begitu, bukankah lebih baik memanfaatkan kekacauan untuk mencari tempat lain? Lagi pula, dia mampu menemukan sesuatu yang menakjubkan seperti api yin sejati di aula roh besi yang sepele. Dengan kemampuannya saat ini, bahkan jika beberapa kultivator jiwa baru lahir tahap akhir menyerangnya sekaligus, dia pasti bisa melarikan diri dengan mudah. Setelah mempertimbangkan hal itu, dia mengeluarkan kipas triflemnya tanpa ragu-ragu, dan dengan mudah membubarkan penghalang, lalu berangkat menuruni tangga. Eksentrik berkepala besar dan iblis penatua serta para kultivator jiwa baru lahir awal saat ini dikelilingi oleh 8 hantu merah di dalam aula besar yang bersinar biru pudar. Hantu-hantu ini semua memiliki penampilan yang ganas dan menghela nafas Yinki. Mereka melambaikan tangan dan melepaskan garis-garis hitam pekat dari segala arah. Selain itu, kabut abu-abu Yinki saat ini meliputi mereka. Tapi tidak peduli seberapa keras Yinki dan seberapa tajam goresan cakar itu, mereka tidak bisa menembus penghalang cahaya yang melindungi mereka. Ketiganya menggunakan harta mereka sendiri untuk menyerang, tetapi terlepas dari usaha mereka, itu tidak banyak berpengaruh. Baik itu menghancurkannya menjadi berkeping-keping atau memotongnya menjadi dua, para hantu segera memulihkan diri setelah tersebar. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melemah seolah-olah mereka tidak bisa mati. Pada saat itu, lelaki tua itu bertepuk tangan dan mengangkatnya ke udara, melepaskan serangkaian bola api merah ke arah iblis dan menghancurkannya. Tapi sama seperti sebelumnya, hantu-hantu itu langsung mengembun kembali dan menerkam penghalang cahaya. Pria tua itu dengan cemas berkata, "Paman ketujuh, penatuahan ini tidak dapat dilanjutkan. Mereka telah memelihara Yinki mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Jelas mereka sudah mencapai tahap kondensasi jiwa yin. Metode umum tidak akan dapat membahayakan mereka. Hanya harta yang besar yang akan memiliki efek." Si eksentrik dengan kesal mendengus. Tahap kondensasi jiwa yin? Tidak, mereka hanya raja hantu. Jika kita tidak membunuh mereka sekaligus, mereka akan segera direformasi. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Kita hanya dapat berusaha menemukan tubuh aslinya. Mereka semua palsu, orang tua itu bertanya dengan heran. Betul, jika mereka berada di kondensasi jiwa yin, kita sudah bisa menguras kekuatan mereka sekarang. Tampaknya Raja Hantu berencana membuat kita lelah sebelum menghabisi kita. Iblis penatua dengan tenang berbicara. Kemudian dia menunjuk ke pedang hitam kecil itu dan membelahnya melalui hantu. Pria tua itu menatap ki kelabu di sekitarnya dan meringis. Jadi seperti itu. Sayang sekali saudara ke-15 kehilangan tubuhnya karena ular bayangan hitam. Kemampuan yang luar biasa akan sangat berguna dalam menghadapi hantu-hantu ini. Eksentrik itu menghela nafas. Itu tidak bisa dihindari. Siapa yang mengira ada ular iblis yang bisa bersembunyi di balik bayangan? Sudah terlambat bahkan bagi saya untuk membantu saudara ke-15 ketika dia disergap oleh bayangannya sendiri. Racun ular itu begitu ganas, sehingga tidak ada yang bisa menghentikan pembusukan tubuhnya. Aku tidak bermaksud mengeluh, hanya saja pagoda penekan setan ini sangat aneh. Tidak hanya itu dibangun terbalik, tetapi ada banyak gelombang hantu iblis yang sulit. Kita sudah menghabiskan banyak waktu, tetapi kita hanya di lantai 7. Penatuahan, seharusnya ada 9 lantai di sini. Orang tua itu kemudian dengan ragu bertanya, setan apa lagi yang bisa bersembunyi di bawah? Bisakah kita melanjutkan? Eksentrik mendengus dan dengan kesal berkata, bahaya apa yang kamu takutkan? Semakin besar ancaman yang ditekan di sini, semakin besar kemungkinan bertemu dengan harta karun surgawi.
Setelah semua, satu-satunya hal yang bisa mengandung iblis yang ditakuti oleh para kultivator kuno adalah harta karun surgawi. Mungkinkah kamu tidak peduli jika ambisi beberapa ratus klan berakhir dengan kegagalan? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia mengakui, paman ketujuh benar, saya menjadi pengecut. Pada saat itu, iblis penatua tiba-tiba berkata, saya telah menemukan Raja Hantu. Di mana itu? Roh lelaki tua itu terbangun. Saat dia akan menjawab, tiba-tiba dia menjerit kaget. Segera setelah itu, suara ledakan terdengar dari kejauhan. Setelah itu, cahaya melintas dari pintu masuk aula untuk mengungkapkan 4 orang. Tetua Sekte Racun Suci berteriak juga ketika mereka melihat hantu menari di dalam Yinki bersama dengan 3 orang yang terperangkap oleh mereka. Kultivator dengan tanda hijau di wajahnya Huatianki berkata, Ye Yueseng, kamu hidup. Jadi itu adalah klannya yang memecahkan segel. Ekspresinya goyah ketika dia mengenali identitas paman ketujuh klan Ye. Ketika ketiganya melihat tetua Sekte Racun Suci, ekspresi mereka berubah menjadi tidak sedap dipandang. Mereka masih dikurung oleh hantu. Ekspresi suram sebentar muncul di wajah eksentrik dan dia dengan acuh tak acuh berkata, jadi itu sesama Taoisua. Saya tidak berharap bahwa Sekte Racun Suci akan begitu cepat untuk bertindak. Mengapa Anda datang ke pagoda penekan iblis daripada daerah lain? Dengan ketakutan menyaksikan eksentrik itu dengan mudah membunuh salah satu hantu, Huatianki tertawa dan berkata, kami ingin menanyakan hal yang sama kepada Anda. Anda belum pernah terlihat selama beberapa ratus tahun. Selama Anda berpura-pura mati, Anda sudah naik ke tahap jiwa baru lahir tahap akhir. Jika jalan benar dan iblis mengetahui hal ini, aku khawatir mereka tidak akan tinggal diam. Huatianki mendengar transmisi suara khawatir dari tetua satu sektenya. Senior Hua, mungkinkah orang-orang ini juga tahu tentang harta karun itu? Menurut kata-kata yang ditinggalkan oleh pendiri Sekte Racun Suci, ada harta karun yang disimpan di pagoda penekan iblis. Namun detailnya tidak jelas. Meski begitu, keempatnya memutuskan untuk mengejarnya. Meskipun mereka bergegas, mereka sudah menemukan kehadiran orang lain, sangat mengejutkan mereka. Mereka tidak percaya bahwa pihak pertama akan menempatkan orang yang begitu penting di tempat penuh setan ini. Tetapi mereka percaya bahwa dengan jumlah mereka akan dapat menyusul mereka. Namun demikian, mereka tidak berharap seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir berada di antara barisan mereka. Jika bukan karena fakta mereka terjebak oleh hantu, Huatianki akan melarikan diri tanpa keraguan. 3 kultivator dengan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh kelompoknya yang terdiri dari 4 orang. Dengan ekspresi cemberut, Huatianki mengirim transmisi suara sebagai balasan. Saya tidak yakin, mungkin dia hanya punya informasi sebanyak yang kita punya. Tampaknya rekan Daoisua tidak berencana untuk pergi. Ketika eksentrik mengatakan ini, kilatan tak menyenangkan muncul di matanya. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya, menghasilkan garis perak yang segera menghilang. Pada saat berikutnya, letusan cahaya perak meledak dari sudut aula diikuti oleh auman. Sosok abu-abu tidak jelas muncul di sana. Itu memuntahkan mutiara abu-abu seukuran ibu jari dari mulutnya untuk memblokir garpu perak. Menggeram saat didorong kembali. Yang baru tiba tetap menganggur dengan penampilan Raja Hantu abu-abu. Iblis penatua kemudian melambaikan lengan bajunya dan cermin hitam pekat muncul di tangannya. Dan dia dengan cepat mengarahkannya ke Raja Hantu. Sebuah cahaya hitam keluar dari sana dan secara paksa menyapu semua salinan hantu di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka menjerit meraung saat mereka tercabik-cabik seperti badai pedang. Dengan tubuh sejati Raja Hantu ditindas oleh garpu rumput perak, para hantu itu tidak mampu memulihkan diri. Namun mereka menambah konsentrasi Yinki di sekitarnya yang menjebak mereka. Bahkan kekuatan tajam dari cermin iblis penatua tidak bisa menyentuhnya. Huatianki akhirnya meringis melihat apa yang dilihatnya. Dia dengan cepat melirik para tetua klannya yang terperangkap dalam Yinki sebelum mengalihkan pandangannya ke pintu keluar di ujung aula. Dengan nada tegas dia berteriak, pergi. Dia membalik tangannya, menghasilkan bendera hijau kecil. Dalam kabur, bola cahaya zamrud segera pecah dan menyapu keempatnya dalam cahayanya sebelum mereka bergegas ke sisi lain aula. Kamu berani, eksentrik berkepala besar itu berteriak marah ketika dia melihat ini dan segera melepaskan garis-garis pedang kuning yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya.
merobek Yinki yang mengelilinginya dalam upaya untuk membebaskan diri. Setelah kelompok eksentrik berhasil melarikan diri, cahaya putih tiba-tiba bersinar dari pintu keluar untuk mengungkapkan dinding kristal berkilauan yang padat. Tanpa pikir panjang, dia mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya pedang sepanjang 10 meter ke dinding. Akibatnya, pelangi melintas dan cahaya pedang ditelan. Setelah memeriksanya dengan kaget, dia berteriak dengan marah. Dinding perlindungan elemental. Pria tua itu dengan heran berkata, bukankah itu harta tanda tangan dari sekte cagar budaya Buddha? Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan mereka? Oh iya, konon mereka memiliki semacam hubungan. Bagaimanapun, mereka berdua kekuatan besar di wilayah ini. Harta karun itu cukup terkenal, penatua iblis mengerutkan kening. Eksentrik itu menatap dinding dengan kulit pucat, betapa merepotkan. Dari betapa cerobohnya mereka bertindak, tampaknya benar-benar ada harta karun surgawi di bagian bawah. Iblis penatua dengan dingin tertawa. Saudaranya tidak perlu cemas. Bagus bahwa mereka turun lebih dulu. Harta karun itu mungkin bahkan tidak ada di lantai berikutnya. Dan monster yang dipenjara di sana pasti akan lebih mematikan. Mereka hanya meminta masalah untuk bergegas ke depan. Mari kita hadapi tembok setelah kita menertibkan Raja Hantu ini. Setelah beberapa pemikiran, eksentrik itu santai dan tersenyum. Kata-kata saudara Han masuk akal. Saya terlalu khawatir dengan harta karun itu. Dengan mengatakan itu, kilatan dingin melintas dari matanya ketika dia mengalihkan perhatiannya ke Raja Hantu yang ditekan oleh garpu rumput perak. Di sisi lain dinding kristal, Hua Tianqi menghela nafas panjang. Salah satu penatua sektenya langsung menggerutu. Senior Hua, itu terlalu berbahaya. Meskipun dinding perlindungan elemental akan mencegah mereka selama beberapa waktu, aku khawatir kita telah menyebabkan pelanggaran besar. Bagaimana kita akan berurusan dengan mereka di masa depan? Hua Tianqi melirik juniornya yang ketakutan dan dengan cemberut berkata, kamu masih berpikir bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan damai dengan klan Ye? Ye Yuesheng berpura-pura mati di masa lalu untuk menghindari eksekusi dari 10 sekte besar. Jangankan menyinggung mereka. Sekarang kita sudah bertemu mereka. Mereka tidak akan membiarkan kita. Dan karena harta ini adalah obsesi pendiri sekte kita, itu tidak mungkin harta biasa selain harta karun roh surgawi yang legendaris. Apa yang perlu ditakutkan dengan sedikit bahaya? Penatua sekte lain dengan takut bertanya. Jika itu benar-benar sesuatu yang menantang surga, kita harus berani mengambil resiko. Namun, Ye Yuesheng dan yang lainnya akan menjaga di luar. Bahkan jika kita berhasil mendapatkannya, bagaimana kita akan pergi? Hua Tianqi tertawa. Apakah kamu pikir aku akan mengambil resiko tanpa rencana? Sebelum kita datang, saya membawa mutiara naga racun. Saya akan menelan mutiara dan memiliki kekuatan untuk melawan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir untuk waktu yang singkat. Seharusnya tidak ada masalah dalam melarikan diri. Jadi senior telah membuat persiapan. Kalau begitu kita tidak perlu khawatir. 3 lainnya santai. Sangat disayangkan junior Yuan tidak ada di sini. Jika dia ada di sini, kita tidak perlu menggunakan mutiara untuk melawan mereka. Tiba-tiba teringat juniornya, jejak kesedihan muncul di wajahnya. Seorang penatua terdekat tersenyum dan berkata, begitulah, tetapi senior Hua sudah meninggalkan pesan. Dia bahkan mungkin sedang dalam perjalanan saat kita berbicara. Kalau begitu, segalanya akan jauh lebih mudah ketika kita pergi. Saya harap itu masalahnya. Kemudian dengan ekspresi kaku, Hua Tianqi dengan sungguh-sungguh berkata, semua orang hati-hati, mengingat betapa sulitnya hantu di lantai 7, mereka akan lebih menakutkan di lantai 8 dan 9. Namun, pagoda penekan setan benar-benar layak dengan namanya. Jika klannya tidak membuka jalan bagi kita akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan. Setelah itu, kelompok berjalan lebih jauh ke bawah. Dari apa yang telah mereka lihat sebelumnya, mereka seharusnya turun ke lantai berikutnya setelah berjalan sejauh 100 meter. Tapi kali ini, mereka hanya berjalan 30 meter sebelum lingkungan mereka menyala. Mendapati diri mereka menghadap ruang batu kecil. Dindingnya benar-benar telanjang, tapi ada 2 formasi teleportasi di tanah, yang hitam dan yang putih. Ini, Hua Tianqi mengerutkan kening. Yang lain saling memandang dengan cemas. Mereka berjalan di dalam. Hua Tianqi memegang tangannya di belakang punggungnya dan melirik sekilas. Dia menoleh kepada seorang pria tua dengan alis tebal dan berkata,
Junior Miao, kamu ahli dalam formasi mantra kuno. Lihatlah, apakah itu adalah teleportasi jarak dekat?" Dimengerti, pria tua itu segera menjawab. Dia kemudian berjalan di depan salah satu dari mereka dan mulai memeriksanya. Yang lain dengan aneh mengikuti setelahnya. Sesaat hening kemudian, pria tua itu mengkonfirmasi. Itu benar-benar formasi teleportasi jarak pendek yang tidak akan melebihi 50 km. Kilatan dingin melintas di mata Hua Tianqi. Maka itu akan membawa kita ke lantai 8. Meskipun sangat tidak biasa untuk menggunakan teleportasi untuk satu lantai. Apakah formasi ini bekerja dua arah? Pria tua itu mengusap dagunya dan dengan ragu berkata, "Tentu saja. Formasi jarak pendek normal adalah dua arah. Tapi aneh kalau ada dua. Mungkinkah lantai 8 dibagi menjadi dua? Mungkin, tapi kita harus memastikannya. Mari kita ambil yang putih." Yang lain memberi saya rasa takut. Hua Tianqi kemudian berjalan ke formasi putih tanpa ragu-ragu. Ketika tiga lainnya melihat yang hitam, mereka merasakan rasa takut dan dengan cepat menuju ke formasi putih untuk menghindarinya. Setelah Hua Tianqi memukulnya dengan segel mantra, cahaya putih menyala diikuti dengan menghilangnya mereka. Sesaat kemudian, mereka merasakan pusing dan mendapati diri mereka berada di tanah yang menyerupai surga. Ada langit biru dengan awan putih dan tanaman spiritual dari segala jenis di sekitarnya. Dengan setiap napas, mereka merasakan gelombang ki spiritual yang luar biasa. Tapi yang paling menarik perhatian adalah sebuah istana kecil yang didekorasi dengan emas dan batu giok. Itu terletak di pusat formasi mantra raksasa. Ada altar yang mengelilinginya, masing-masing diabadikan dengan patung batu raksasa yang membawa pisau emas besar. Patung-patung ini kasar dan membawa aura biadab yang tak terlukiskan. Dan mereka semua menghadap istana di tengah. Adegan itu begitu aneh, sehingga Hua Tianqi tidak dapat mengatakan apa yang harus dikatakan. Han Li saat ini berdiri di alun-alun batu giok putih, menghadapi sekelompok kultivator yang meliriknya dengan kebencian yang tak henti-hentinya. Mungkin tinggal di aula roh logam adalah pilihan yang tepat pikirnya. Atau jika dia menunda pergi sejenak, dia tidak akan mendapatkan sambutan yang hangat. Tepat ketika dia kembali dan berpikir untuk mengambil tangga lain, sekelompok orang muncul dari pohon-pohon di sisi alun-alun. Alih-alih naik tangga, mereka menyembunyikan diri di dekat mereka. Karena indera spiritual terbatas di daerah itu, dia tidak dapat mendeteksi mereka dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Seorang wanita berjubah putih yang cantik menatap tajam ke arah Han Li. Melalui giginya yang terkatup, dia berkata, "Rekan Dawisan, aku tidak berharap melihatmu di sini. Anda sudah sangat sulit ditemukan." Orang yang berdiri di sampingnya adalah seseorang yang dikenalnya, seorang pemuda berjubah putih. Adapun tiga temannya yang lain, mereka adalah Ge Tianhao dan dua pria tua berjubah hitam. Mereka mengelilinginya dalam setengah lingkaran dan menghalangi jalan menuruni gunung, takut dia akan melarikan diri. Han Li menghela nafas. Dia ingat alat pendeteksi yang dia buat secara khusus untuk menghindarinya. Tetapi sekarang setelah beberapa tahun berlalu, alat itu kehilangan kemanjurannya. Itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda jika mereka berpapasan 2 tahun yang lalu. Aku juga tidak berharap menemukan orang suci di sini. Ini benar-benar pertemuan yang beruntung. Dengan ekspresi tenang, Han Li memberi hormat kepada wanita suci langit tak berujung Lin Yinping dan menoleh ke pemuda berjubah putih. "Dan kau pasti Grand Immortal. Aku merasa terhormat." Dalam benak Han Li, orang ini adalah ancaman terbesar di antara mereka. Seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Meskipun dia dikelilingi, sebagian besar perhatiannya terfokus padanya. Grand Immortal Su tanpa ekspresi memeriksa Han Li dan berbicara dengan penuh pertimbangan. "Aku memang salah satu dari 4 dewa agung dari suku melonjak. Saya hanya melihat Anda dari kejauhan dan sangat disayangkan Anda berada di tempat yang sama dengan saya. Apakah Anda bebas untuk membandingkan kekuatan kita sekarang?"